channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di sebuah desa kecil bernama Bukit Lestari, terletak di tengah hutan tropis Jawa Timur yang lebat, masyarakatnya hidup damai dengan cara yang sederhana. Desa ini dikelilingi oleh hamparan pohon tinggi yang menjadi rumah bagi beragam satwa liar, salah satunya adalah orang utan. Warga desa sudah terbiasa melihat orang utan melintas di sekitar hutan mereka, kadang bermain di pohon durian yang buahnya sedang matang, atau hanya bergelantungan di dahan tinggi. Namun, satu orang utan betina menjadi perhatian khusus warga desa, karena perilakunya yang berbeda dari yang lain. Orang utan ini diberi nama Bunti oleh warga setempat. Ia dikenal sebagai makhluk yang jinak dan sering terlihat mendekati desa. Bunti memiliki kebiasaan yang unik. Ia suka mengamati warga dari kejauhan, duduk di dahan rendah seperti sedang mendengarkan percakapan manusia. Beberapa orang percaya bahwa Bunti tidak seperti orang utan lain. Ia memiliki kecerdasan dan tatapan mata yang tajam, seperti memahami kehidupan manusia. Bahkan, anak-anak di desa sering bermain tak jauh dari tempat Bunti bergelantungan. Bunti tidak pernah mengancam, seolah ia mengerti bahwa manusia di desa itu tidak ingin menyakitinya. Cerita ini dimulai ketika warga menyadari bahwa Bunti sedang hamil. Perutnya yang membuncit terlihat jelas ketika ia bergerak dari satu pohon ke pohon lainnya. Warga senang melihatnya, karena itu berarti hutan mereka tetap menjadi tempat yang aman untuk satwa liar berkembang biak. Mereka pun bersepakat untuk menjaga Bunti dan tidak mengganggunya. Namun, tidak lama kemudian, hal aneh mulai terjadi. Seorang nenek tua di desa, Mak Minah, mengaku bermimpi didatangi oleh Bunti. Dalam mimpinya, Bunti tidak lagi berwujud seperti biasa, melainkan menjadi sosok perempuan berambut panjang dengan perut besar. Perempuan itu berkata, "Aku butuh bantuanmu, Mak Minah. Anak-anakku istimewa." Mak Minah menganggap itu hanya bunga tidur. Namun, ia merasa ganjil ketika beberapa hari kemudian ia melihat Bunti bersembunyi di dekat rumahnya, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bunti tampak gelisah, memegang perutnya sambil memandang ke arah rumah Mak Minah. Nenek tua itu mencoba mendekati Bunti dengan hati-hati. "Ada apa, Nak? Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Tetapi Bunti hanya mengeluarkan suara pelan, lalu kembali memanjat pohon. Kabar tentang mimpi Mak Minah tersebar ke seluruh desa. Beberapa orang menganggap itu pertanda buruk, sementara yang lain menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Namun, sesuatu yang luar biasa segera terjadi. Pada suatu malam yang tenang, langit cerah dihiasi bintang-bintang, suara Bunti terdengar menggema di hutan. Ia mengeluarkan suara yang tidak biasa, suara jeritan bercampur rintihan. Beberapa warga yang tinggal di dekat hutan mendengar suara itu dan merasa khawatir. "Mungkin Bunti akan melahirkan," kata Pak Karim, kepala desa. Bersama beberapa warga lainnya, ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka menemukan Bunti di dasar pohon besar, tergeletak di atas dedaunan. Tubuhnya gemetar, dan ia tampak sangat kesakitan. Di dekatnya, ada dua bayi kecil yang baru lahir. Namun, yang membuat warga tertegun adalah kenyataan bahwa bayi-bayi itu bukan bayi orang utan, melainkan bayi manusia. Pak Karim menggosok matanya, memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Dua bayi itu memiliki kulit kemerahan, tangan mungil, dan rambut tipis di kepala mereka. Tangisan bayi-bayi itu terdengar jelas di tengah hutan yang sunyi. Warga desa yang menyaksikan peristiwa itu tidak bisa berkata-kata. Ini mustahil," bisik salah seorang warga. Mak Minah, yang ikut datang, segera mengambil kain dari tasnya dan membungkus bayi-bayi itu. "Kita harus membawa mereka ke desa," katanya tegas. Tetapi Bunti, meskipun lemah, mengeluarkan suara seperti protes, seolah tidak rela bayi-bayinya dibawa pergi. Ia memeluk salah satu bayi dengan tangannya yang besar, memandang Mak Minah dengan tatapan penuh permohonan. Setelah perdebatan singkat, warga memutuskan untuk membawa bayi-bayi itu ke desa agar mereka bisa dirawat. Sementara itu, Bunti diikuti oleh beberapa warga lain untuk memastikan ia selamat setelah melahirkan. Keesokan harinya, kabar tentang kelahiran dua bayi manusia dari seekor orang utan menyebar dengan cepat. Semua warga desa berkumpul di rumah kepala desa untuk melihat bayi-bayi itu. Mereka terkejut melihat bahwa kedua bayi itu tampak sehat, meskipun lahir dari seekor orang utan.
Bayi laki-laki dan perempuan itu diberi nama Rimba dan Rimbasari oleh warga desa. Namun, pertanyaan besar mulai muncul. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pak Karim, yang dikenal bijaksana, meminta semua orang untuk tetap tenang. Ini mungkin pertanda dari alam. Kita tidak tahu maksudnya, tapi kita harus menjaga mereka dengan baik. Beberapa warga percaya bahwa bayi-bayi itu adalah titisan roh hutan, sementara yang lain menganggapnya sebagai keajaiban Tuhan. Ada pula yang merasa takut, khawatir bahwa kejadian ini akan membawa malapetaka bagi desa mereka. Hari-hari setelah kelahiran ajaib itu membawa perubahan besar bagi desa Bukit Lestari. Rimba dan Rimbasari menjadi pusat perhatian, bukan hanya oleh warga desa, tetapi juga oleh para peneliti yang datang dari kota-kota besar. Namun, meskipun bayi-bayi itu dirawat dengan penuh kasih oleh warga desa, terutama oleh Mak Minah yang rela mengasuh mereka siang dan malam, Bunti tetap menunjukkan keinginannya untuk menjaga anak-anak itu sendiri. Setiap malam, Bunti datang ke tepi desa, duduk di bawah pohon besar sambil menatap ke arah rumah Mak Minah. Tangisannya lirih, seperti seorang ibu yang merindukan anak-anaknya. Beberapa warga mulai merasa kasihan, terutama setelah melihat bagaimana Bunti selalu datang, tak peduli hujan atau angin. Mungkin, dia ingin anak-anak itu kembali kepadanya, ujar Pak Karim suatu malam, saat ia dan Mak Minah berbincang di teras rumah. Mak Minah hanya menghela napas. Tapi mereka manusia. Pak, bagaimana Bunti bisa merawat mereka? Apalagi mereka butuh makanan yang tak mungkin dia sediakan. Namun, suatu malam, ketika desa sudah terlelap, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bunti, yang biasanya hanya duduk diam di tepi desa, tiba-tiba mendekati rumah Mak Minah. Ia memanjat pagar dengan gerakan yang tenang, lalu duduk di bawah jendela kamar tempat bayi-bayi itu tidur. Tangisan bayi terdengar, dan Bunti mengeluarkan suara lembut, seolah mencoba menenangkan mereka. Mak Minah yang terbangun mendengar suara itu, keluar dan melihat pemandangan yang membuatnya terenyuh. Bunti sedang menjulurkan tangannya ke arah jendela, seperti meminta bayi-bayi itu. Mata Bunti basah, memancarkan kesedihan yang dalam. Akhirnya, dengan berat hati, Mak Minah memutuskan untuk mencoba sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. "Baiklah, Bunti," bisiknya. "Aku akan membiarkanmu merawat mereka malam ini. Tapi aku akan mengawasimu." Mak Minah membuka pintu dan membawa kedua bayi itu keluar. Dengan hati-hati, ia menyerahkan Rimba dan Rimbasari ke pelukan Bunti. Orang utan itu memegang mereka dengan penuh kelembutan, seolah mereka adalah harta paling berharga di dunia. Bunti kemudian melangkah pelan menuju hutan, tetapi ia berhenti di pinggir desa, duduk di bawah pohon, dan mulai menyusui bayi-bayi itu. Mak Minah yang mengawasi dari kejauhan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sejak malam itu, Bunti secara perlahan mengambil peran sebagai ibu bagi Rimba dan Rimbasari. Warga desa, meskipun awalnya ragu, mulai menerima kenyataan bahwa bayi-bayi itu tampaknya lebih nyaman di bawah asuhan Bunti. Setiap pagi, Bunti membawa mereka kembali ke desa, seolah memastikan bahwa mereka tetap memiliki ikatan dengan manusia. Tetapi saat malam tiba, ia akan membawa mereka ke hutan, ke tempatnya yang damai di bawah naungan pepohonan. Yang mengejutkan, bayi-bayi itu tumbuh dengan cara yang tidak biasa. Rimba, si bayi laki-laki, menunjukkan kemampuan memanjat pohon sejak usianya baru beberapa bulan. Ia sering terlihat mencoba mengikuti gerakan Bunti, meskipun tubuh mungilnya belum cukup kuat. Sementara itu, Rimbasari, bayi perempuan, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia sering menirukan suara-suara hewan hutan dan bahkan belajar berkomunikasi dengan Bunti melalui gerakan tangan sederhana. Para warga mulai melihat keunikan dalam hubungan ini. Rimba dan Rimbasari tumbuh menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam. Namun, hubungan ini juga membawa tantangan tersendiri. Tidak semua warga setuju dengan keputusan untuk membiarkan Bunti merawat bayi-bayi itu. Beberapa dari mereka merasa khawatir bahwa bayi-bayi itu tidak akan tumbuh sebagai manusia seutuhnya jika terus diasuh oleh seekor orang utan. "Bagaimana nanti jika mereka tumbuh liar seperti hewan?" tanya seorang pria kepada Pak Karim di sebuah pertemuan desa. "Mereka harus dibesarkan sebagai manusia, bukan hewan." Pak Karim menghela napas. "Kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Tapi lihatlah sendiri, mereka sehat, bahagia, dan tidak ada yang kurang dari mereka. Selama Bunti menjaga mereka dengan baik, kita tidak punya hak untuk memisahkan mereka." Namun,
Tekanan dari luar desa semakin besar. Para peneliti yang mendengar tentang kisah ini mulai datang kembali dengan tujuan membawa bayi-bayi itu ke fasilitas penelitian. Mereka beralasan bahwa ini adalah fenomena langka yang harus dipelajari lebih lanjut. Tetapi warga desa, yang sudah menganggap bayi-bayi itu sebagai bagian dari keluarga besar mereka, tidak setuju. Anak-anak itu milik kita, kata Mak Minah tegas. Mereka lahir di tanah ini, dan Bunti adalah bagian dari keluarga kita. Pada akhirnya, Pak Karim membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia mengumumkan bahwa desa akan melindungi Bunti dan anak-anaknya dari campur tangan pihak luar. Ia bahkan meminta seluruh warga untuk bersumpah menjaga rahasia tentang keberadaan bayi-bayi itu. Dengan berat hati, mereka menolak semua kunjungan dari peneliti atau pihak luar yang ingin melihat Rimba dan Rimba Sari. Biarkan mereka tumbuh di tempat yang damai, ujar Pak Karim. Mereka adalah keajaiban yang dikirim untuk mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Bertahun-tahun berlalu, Rimba dan Rimba Sari tumbuh menjadi anak-anak yang unik. Meskipun diasuh oleh Bunti, mereka tetap memiliki hubungan kuat dengan warga desa. Mereka sering membantu warga membawa kayu dari hutan, atau memetik buah-buahan liar. Rimba, dengan kemampuannya memanjat yang luar biasa, sering menjadi pemandu bagi warga yang mencari sarang madu di hutan. Sementara itu, Rimba Sari dikenal karena kecerdasannya yang bisa memahami perilaku hewan-hewan hutan, membantu warga menjaga ladang mereka dari serangan babi hutan. Bunti, meskipun semakin tua, tetap setia merawat mereka. Ia menjadi simbol cinta tanpa syarat, seekor ibu yang melampaui batas-batas alam untuk merawat anak-anak yang ia anggap miliknya. Hingga hari ini, kisah tentang Bunti, Rimba, dan Rimba Sari tetap menjadi misteri yang hidup di tengah hutan Kalimantan.